Gawat, 52.000 kendaraan sudah tinggalkan Jakarta. Luhut kewalahan. PKS anggap Jokowi lelet banget. Anies Baswedan duluan larang mudik, malah dibatalkan. Bukan rahasia umum, tidak sedikit kasus-kasus positif COVID-19 di pelosok atau di daerah adalah hasil bawaan masyarakat yang sebelumnya telah mendahului pulang kampung. Sayang sekali, virus ini tidak mampu membedakan orang yang mudik, mana yang pulang kampung. Mana yang pintar, mana yang bodoh. Mana yang bohong, mana yang jujur. Mana yang kaya, dan mana yang miskin. Mana yang berpangkat, mana yang rakyat jelata. Pokoknya virus menghajar siapa saja. Jadi, akankah efektif membedakan mudik dan pulang kampung dalam penyebaran virus ini? Tentu saja tidak. Dan de facto, sudah banyak yang mudik, pulang kampung. Maksudnya, kini menjadi tugas daerah mengantisipasi si pemulang kampung dan kelak tugas kota-kota besar khususnya DKI menerima arus balik pemudik, pemulang kampung itu. Gawat, ini sudah gawat. 52.000 kendaraan sudah tinggalkan Jakarta. Larangan mudik bablas. Tak kurang dari 52.000 kendaraan dicatat telah meninggalkan DKI Jakarta 2 hari sebelum penerapan larangan mudik. Angka itu didapat berdasarkan pendataan yang dilakukan Polda Metro Jaya di seluruh jalur perbatasan atau keluar Jakarta. Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Sambodo Purnomo Yugo mengatakan, pada 23 April ada 27.000 kendaraan yang meninggalkan Jakarta. Angka ini meningkat 2.000 dari sehari sebelumnya. Pada 22 April ada sekitar 25.000 kendaraan keluar Jakarta, ujar Sambodo Jumat 24 April. Total ada 52.000 kendaraan meninggalkan Jakarta atau 2 hari sebelum larangan mudik berlaku. Menurut perwira dengan 3 melati di pundak ini, warga sengaja memanfaatkan waktu sebelum penerapan larangan mudik meninggalkan Jakarta. Pasalnya, pemerintah mengumumkan larangan mudik beberapa hari sebelum diterapkan. Jadi sisa waktu itu dimanfaatkan meninggalkan Jakarta, imbuh Sambodo. Anggota Komisi 9 DPR RI, Mufidayati menilai pelarangan mudik yang disampaikan Presiden Joko Widodo itu sudah terlambat. Seharusnya larangan meninggalkan daerah-daerah epicentrum penyebaran COVID-19, entah untuk mudik maupun pulang kampung, sudah dilakukan saat jumlah positif COVID-19 menunjukkan peningkatan. Menurutnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah lebih dahulu melakukan pelarangan mudik. Hal itu dibuktikan dengan penghentian operasional bus antar kota antar provinsi atau yang kita kenal dengan AKAP dan terminal antar kota. Tapi, sayangnya keputusan yang dilakukan di awal pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB 10 April lalu itu malah dibatalkan Kementerian Perhubungan. Padahal, itu saat yang tepat untuk melarang warga mudik dan mencegah penyebaran COVID-19. Hematnya, kondisi yang tidak jelas itu kemudian membuat perantau mudik lebih awal dan berpotensi menyebarkan virus corona sampai ke desa-desa. Akibatnya, potensi penularan melalui orang tanpa gejala atau OTG makin tinggi. Berdasarkan catatan Satgas COVID-19 Jawa Barat, lebih dari 253 pemudik masuk Jabar. Sedangkan di Jawa Tengah, tiap tahunnya pemudik mencapai 24,2% dari total pemudik dan Jawa Timur mencapai 23,8%. Partai Keadilan Sosial (PKS) lantas mencontohkan Kabupaten Brebes yang mencatat 76.000 pemudik tiba sebelum larangan mudik. Sementara di DKI Jakarta, Kamis 23 April, ada lonjakan pergerakan transportasi keluar hingga 2 kali lipat. Oleh karena itu, Mufidah meminta pemerintah segera membuat petunjuk teknis yang jelas untuk pelaksanaan larangan mudik yang mulai berlaku 24 April 2020.
Petunjuk teknis ini ditunjuk untuk petugas di daerah pemberangkatan maupun tujuan pemudik yang seharusnya dibuat saat Presiden menyampaikan larangan mudik. Karena banyak pemudik yang justru berbondong-bondong mudik sebelum berlakunya waktu larangan mudik. Jadi apa kata Luhut? Akui kekurangan kesiapan larangan mudik. Luhut, pemerintah tidak mau, rakyat susah. Pemerintah resmi menetapkan pelarangan mudik lebaran tahun ini dan efektif berlaku per 24 April 2020 guna mencegah persebaran virus corona. Untuk memaksimalkan pelarangan itu, Menteri Perhubungan ad interim Luhut Binsar Panjaitan melakukan sidak ke sejumlah lokasi, di antaranya kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 1 Soekarno-Hatta dan lokasi penyekatan kendaraan di tol Jakarta Cikampek hingga stasiun Pasar Senen. Meski dilakukan penyekatan di jalur akses keluar Jakarta, Luhut menyatakan warga masih bisa pergi bekerja keluar Jakarta. Jadi, yang dihambat adalah orang-orang yang mau mudik. Mereka disuruh kembali ke Jakarta, ujar Luhut dalam keterangannya. Berdasarkan sidak hari pertama larangan mudik itu, masih terdapat beberapa kekurangan. Di sana-sini masih ada yang kurang, tapi besok sore kami akan evaluasi, sambung Menko Bidang Maritim dan Investasi ini. Berdasarkan survei, 90% masyarakat sudah mengetahui tentang larangan mudik yang sudah diberlakukan di beberapa tempat bagi masyarakat yang tinggal di daerah PSBB dan zona merah. Kita lihat dulu sekarang, secara bertahap. Sanksi kan sudah dikerjakan tadi, disuruh balik itu kan sanksi, tambahnya. Terkait mekanisme yang diberlakukan selama masa pembatasan wilayah sosial berskala besar atau PSBB, menurutnya akan diupayakan berjalan dengan efektif. Menko Luhut juga menambahkan bahwa terdapat 3 kunci utama yang harus disiplin dilakukan bersama, yaitu jaga jarak, menggunakan masker, serta rajin mencuci tangan. Pemerintah tidak mau rakyat susah. Kalau kita disiplin, maka penyebaran COVID-19 ini akan berkurang dan berhenti. Eksodus besar-besaran yang terjadi beberapa waktu lalu itu banyak disesalkan sejumlah kalangan, karena pemerintah dianggap tidak tegas dengan aturan yang dibuatnya. Satu sisi, masyarakat dihimbau untuk mentaati PSBB berupa physical distancing. Tapi di sisi lain, kala itu pemerintah tidak melarang masyarakat untuk pulang kampung. Dengan ketidaktegasan tersebut, physical distancing berpotensi ambyar, lantaran merupakan hal sulit dilakukan mengatur masyarakat untuk menjaga jarak fisik yang hendak kembali ke kampung halamannya dengan jumlah besar di dalam sebuah alat transportasi. Kita beruntung. Kondisi yang tidak akan menguntungkan bagi keselamatan dan kesehatan masyarakat di daerah ini cepat disadari pemerintah. Presiden Jokowi akhirnya mengeluarkan keputusan tegas bahwa seluruh masyarakat dilarang mudik jelang Hari Raya Idul Fitri tahun ini. Hanya saja, diharapkan larangan mudik ini tidak sebatas larangan semata. Sebab jika seperti itu, hanya akan menjadi macan kertas di atas meja alias tidak akan banyak pengaruhnya bagi masyarakat. Satu hal lagi, larangan ini tidak hanya berlaku untuk masyarakat biasa, tetapi harus menyeluruh tanpa kecuali. Ya, ini harus dilakukan agar jangan sampai terjadi kecemburuan sosial, sehingga akhirnya terjadi sebuah hal yang tidak diharapkan. Hal ini juga telah diutarakan oleh Wali Kota Solo, FX Hadi Rudiatmo. Keputusan pemerintah melarang warga mudik ke kampung halaman idealnya berlaku untuk semua, termasuk Presiden Joko Widodo yang berasal dari Solo. Bagaimana menurut pendapat Anda?